Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian para peserta pembelajaran program Nausorob dan baca kitab ya NSBK level pertama, yaitu dengan panduan kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid pertama. Di malam hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan yang kedua ya insyaallah, yaitu di pelajaran yang kedua ya, Ad-Darsus Tsani. Pelajaran yang kedua, di sini judulnya Zalika. Ya, Zalika itu ya artinya. Jadi di sini kita akan mempelajari dan melatih penggunaan kata tunjuk jauh ya dan untuk mudzakkar. Ya, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan ya, dalam bahasa Arab itu dibedakan kata itu antara untuk yang mudzakkar laki-laki dan untuk muannas ya perempuan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan orang saja ya, tapi juga berkaitan dengan semua kata, dibedakan dalam bahasa Arab. Termasuk di dalamnya ada benda-benda ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan kata tunjuk dekat ya untuk mudzakkar yaitu haza. Ya, nah berikutnya kata tunjuk jauh ya untuk mudzakkar yaitu zalika. Coba dibaca bareng-bareng dulu ya, zalika. Zalika. Ya, ini pengucapannya huruf za ya. Jangan sampai salah ya, karena kan ada beda ya huruf-huruf, ada jim, ada zai, ya ada dal ya, jangan sampai ketukar. Za-nya ini di dua harokat ya, panjang zalika. Tapi dalam penulisannya itu tidak ditulis alifnya. Ya, dalam penulisannya tidak boleh ditulis alifnya. Jadi zalika tanpa tulisan alif. Baik, kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya. Diikuti ya terlebih dahulu, saya bacakan madzalika. Madzalika. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Ya. Madzalika. Nah, masih ingat kemarin pertanyaan ma itu apa? Artinya apa ya? Kalau kemarin kan ma hadza, apa ini? Nah, sekarang diganti dengan dzalika. Ma dzalika ya, berarti artinya apa itu? Ya, ma dzalika, apa itu? Maka jawabannya dzalika lagi ya, dzalika najmun. Itu adalah bintang ya, najmun bintang. Ya, lalu hadza masjidun, ya, ini masjid, wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Ya. Nah, silakan dibaca lagi, kita ulang-ulang ya supaya hafal sesuai dengan absen ya, seperti biasa. Yang pertama Pak Dagu, ada? Silakan Pak Dagu. Belum dinyalakan mic-nya. Izin, mohon maaf. Zalika, ma zalika najmun. Terus Pak sampai bawah. Hadza
hada masjidun wa dzalika baitun. Ya, betul ya, baitun. Kemudian Bu Epi ada? Belum masuk ya. Lalu Pak Herman, ya, silakan Pak Herman. Nah, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asusani dalika dalika najmun. Itu diartiin Ustaz ya? Enggak usah Pak. Jadi artinya dibayangin aja. Jadi ketika kita nggak usah menyebutkan ya, itu artinya itu kebayang gitu ya. Terus berikutnya yang bawahnya hada. Pak Herman. Putus Ustaz. Iya, Putus. yang bawahnya coba dibaca lagi. Hada masjidun. Oh ya, nah Ustaz. Diulang lagi Ustaz ya? Ya, Yang bawahnya Ustaz ya? Silakan. Hada masjidun wadalika intun. Kemudian Pak Saudin ya, Muhammad Saudin Sora. Nah, Ustaz. Padahal Ma dzalika hajarun. Najmun bukan hajarun. Ya, salah Ustaz. Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ya, bagus. Kemudian Pak Arif. Pak Arif ada? Belum hadir ya. Pak Agus Septian. Pak Agus ada? Belum. Pak Ius. Iya, Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zalika najmun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Ya. Coba dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ma zalika. Ma Zalika najmun. hadza masjidun wadalika bintun. Bukan bintun. Bait. Bukan Ya, wadalika baitun. Iya. Ma zalika apa artinya? Apa itu? Itu zalika najmun. Itu bintang. Itu adalah bintang. Itu bintang. Hadza masjidun. Ini masjid. Ya wadzalika baitun. Dan itu rumah. Dan itu rumah. Ya ada wa-nya ya, wa artinya dan ya. Dan itu rumah. Ya, kita lanjut berikutnya. Diikuti dulu ya, hadza hisonun wa dzalika himarun. Hadza hisonun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika kittun. Kitun. Ma dzalika dzalika sarirun. Sarirun ya. Ada hisonun ya, hisonun apa? Hisonun kuda Ustaz. Kuda ya, ini ada gambarnya. Ada hisonun, ini kuda. Wadzalika himarun, dan itu adalah
Keledai. Keledai. Ya. Himarun keledai ya. Adzalika kalbun. Nah, masih ingat pertanyaan A ya apa artinya? Apakah itu anjing? Itu adalah anjing. La. Tidak ya. Itu Zalika itu adalah kucing. kucing ya. Ma zalika. Apakah itu? Zalika Zalika sarirun. itu adalah ranjang atau tempat tidur. Silakan dibaca lagi ya berikutnya. Pak Mugni. Sudah masuk Pak Mugni? Belum ya. Pak Misnan ada? Belum ada. Bu Anis Eka. Hadirah Ustaz. Ya, silakan. Hadza hisranun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika kittun. Ma dzalika sarirun. Ya. Berikutnya Olivia ada izin ya. Andre, Pak Andre, silakan. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika kittun. Ma dzalika sarirun. Ya. Berikutnya Pak Misbah ada? Belum hadir ya. Pak Abdul Nasir? Belum ada. Pak Ambo? Pak Ambo dari Malaysia ya hadir? Hadir Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika qittun. Ma dzalika sarirun. Ya, bagus. Itu sambil diingat ya ketika membaca, sambil diingat artinya. Kemudian berikutnya Pak Joni ya, Joni Yulianto. Hadir Ustaz. Ya, silakan Pak. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika kittun. Ma dzalika sarirun. Ya. Kemudian Pak Rudi. Ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hada hisanun wa dzalika himarun. Adalika kalbun la dzalika kittun. Ma dzalika sarirun. Ya. Pak Ahmad Sugandi ada? Nggak ada ya. Silakan bareng-bareng ya. Wahid, Isnan, Salasa. Hadza hisanun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Dzalika kalbun La dzalika kittun. Ma dzalika sarirun. Ya, coba diulang lagi artinya. Hadza hisanun apa? Ini adalah kuda. Ini kuda, wa dzalika himarun. Dan itu adalah Keledai. Bukan kedelai tapi keledai. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? La dzalika kittun. Ya, Bukan. itu adalah Ekor kucing. Ma dzalika. Apakah itu ya dzalika sarirun. Itu adalah buah ranjang. tempat tidur. Ya, Tempat tidur.
Berikutnya, nah ini menggunakan man ya. Masih ingat man artinya apa? Siapa? Siapa ya, menanyakan orang. Kalau sebelumnya ma ya itu untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Kalau man itu untuk yang berakal ya. Baik, didengarkan dan diikuti. Man haza wa man zalika. Man haza wa man zalika. Ini dua ya pertanyaannya. Pertama, man haza ya, siapa ini? Kalau untuk yang dekat ya haza, man haza, siapa ini? Kalau jauh berarti wa man zalika. Ya, dan siapa itu? Ya. Diulang lagi. Man haza wa man zalika. Man haza man zalika. Ya. Kemudian jawabannya haza mudarris. Mudarrisun. Wa zalika imamun. Imamun. Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ini yang dekat ini ya. Haza mudarrisun. Ini guru ya, sedang mengajar. Wa zalika imamun, dan itu adalah imam ya, sudah jadi bahasa kita imam ya, imam sholat maksudnya. Lalu berikutnya mazalika. Zalika hajarun. Hajarun. Apa hajarun? Batu ya. Apa itu? Itu adalah batu. Batu. Ya. Ya, satu lagi. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Labanun. Hadza sukkarun. Sukkarun apa? Gula ya, Ustaz? Gula-gula. Gula ya. Ya, mirip dengan bahasa ini sugar ya. Sukar. Gula. Wadzalika labanun. Labanun apa? Susu. Air. Bukan air ini. Maksudnya susu ya. Gulanya itu di labanun di susu, itu. Gulanya di piring sudah. Gulanya di piring. Iya, ini gulanya di piring ini gula ya, tapi besar. Gula batu Ustaz. Iya, gula batu. Yang ya. itu Ustaz ya. Tapi sama ya, gula apa aja sama, sukarun. Sama Tata. Gula pasir sama aja, sukarun. Nggak harus gula batu ya. Gula pasir juga sama. Sama ya, sama sukarun. Penyembuhnya ini labanun susu ya. Baik, kita coba ya. Mereka tidak terus mengikuti sakitnya. Berikutnya kita kembali ke awal ya. Pak Dagu, silakan. Man hada wa man zalika. Hada mudir. Haza. Hanya dua harokat. Haza. Mudir risun. Nah, ini ada fathah ya, mudarrisun. Oh, mudarrisun. Ya, ini pakai fathah ya, ada mudarrisun. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Mudarrisun apa Pak tadi? Mudarrisun murid ya? Bukan, ini yang apa mengajarnya. Guru ya. Oh, guru. Ya, guru. Saya tadi nggak ingat. Ya, guru. Dan itu adalah imam. Ya. Kemudian zalika hajarun. Hajarun apa Pak? Apakah itu?
itu adalah batu. Terus yang bawahnya Hada sukarun ya. Wadzalika laiban. Ini mbak nggak ada ya-nya, labanun. Labanun. Apa? Ini gula dan itu labanun apa ya? Labanun apa mbak tadi? Susu ya. Susu dan itu susu. Berikutnya Bu Epi belum masuk. Pak Herman silakan. Ustaz. Man hada wa man dalika. Hada mudarrisun wa dalika imamun. Ma dalika hajarun. Hada sukarun wa dalika labanun. Iya, kemudian Mbak Saudin. Fadhal. Madzalika. Man yang atas dulu. Man hada. Baik. Man hada wa man dzalika. Hada mudarisun. Wa dzalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ya. Berikutnya Pak Arif sudah masuk? Belum ya. Pak Agus, Sofyan, Pak Ius. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarisun wa dzalika imamun. Ma dzalika hajarun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Iya. Pak Mugni udah masuk? Lebih Ustaz. Oh ada ya, silakan. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Pak Misnan ada? Belum ya. Bu Anis silakan. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Iya. Pak Andre silakan. Man hada wa man zalika. Hada mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika zalika hajarun. Hada sukarun wa zalika labanun. Ya. Baik, bareng-bareng ya dibaca Wahid, Isnin, Salasa. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika sukarun wa dzalika labanun. Ya. Diingat lagi artinya man hadza. Apa ini? Siapa ini? Ya.
Wa man dzalika. Dan siapakah Dan itu? Siapakah itu? Dan Hadza siapa mudarrisun. Ini adalah guru. Guru laki-laki ya. Karena nanti kalau perempuan beda lagi. Wa dzalika imamun. Dan itu adalah imam. Dan itu adalah imam. Dan itu Ma adalah dzalika. Apakah itu? Ya, ma itu apa harus itu? dibedakan ya antara ma dan man. Kalau man siapa, kalau ma apa? Zalika hajarun. Itu adalah batu. Iya. Itu batu. Hadza sukkarun. Ini gula. Ini gula. Wa dzalika labanun. Dan itu adalah susu. Ya. Nah, setiap kata yang sudah kita baca, kita ulang-ulang ya, kita hafalkan. Nah, itu selalu diingat ya, dilihat bagaimana cara mengucapkannya ya, mengucapkan yang benar. Dan nanti ketika kita bertemu dengan kata ini lagi ya, kita bisa ingat. Dan walaupun harokatnya tidak ada, syakalnya tidak ada ya, kita tinggal ingat saja kepada yang sudah kita pernah baca sebelumnya. Jadi walaupun harokatnya tidak ada, pembacaannya sama saja begitu ya. Jadi kemampuan membaca Arab gundul sebagaimana yang sudah saya sampaikan adalah yang paling awal kosakata dulu ya, bekal kosakata. Seberapa banyak kosakata yang kita ketahui, maka akan sangat berpengaruh kepada kemampuan kita membaca Arab gundul. Nah, di sini dilatih kata-kata yang sudah kita lalui sebelumnya. Di sini dihilangkan harokatnya. Ya, jadi sudah dilatih membaca Arab gundul ya, teks yang tidak berharokat. Jadi berikutnya tamrin latihan. Iqra waktu baca dan tulislah. Ya, nanti kalau yang mau sambil ditulis lagi silakan ya. Di buku tulis masing-masing untuk atau bisa langsung tulis harokatnya di bukunya masing-masing ya. Kalau mau ditulis lagi boleh. Karena dengan kita menuliskan lagi itu membantu kita bisa mengingat kosakata ini. Nomor 1 ya soalul awal ya, pertanyaan yang pertama atau nomor yang pertama. Pak Misbah sudah masuk? Belum ya. Abdul Nasir, Pak Ambo Ahsan ya, silakan. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, bagus ya. Jadi karena kita sudah tahu kosakatanya, walaupun tidak ada harokat, kita bisa membaca ya hadza. Ini kan dibaca h-nya kan panjang ya hadza. Kemudian ini dibaca sukkarun. Kenapa kita bisa membaca sukkarun? Karena kita sudah tahu artinya. Sudah tahu kosakatanya dan artinya. Itu gula ya. Sukkarun ya, doma. Lalu di sini ada tasdid. Ya harus diingat ya betul-betul tulisannya dan harokatnya. Apakah ada tasdid atau tidak? Ya itu sangat penting karena kalau antara ada tasdid dan tidak itu bisa berbeda artinya. Ya sukkarun ya ada tasdid di sini. Ya wadzalika, zanya juga panjang ya. Wadzalika labanun ya, ini dibaca pendek. Labanun. Berikutnya yang panjang hanya ada kata. Ya. Panjang huruf yang ya, panjang. za-nya dibaca panjang. Wadzalika. Tidak yang pendek pendek ya kata. dibacanya. Nah, Pak Joni silahkan. Yang kedua, nomor 2 di samping ya.
Man dzalika, dzalika imamun. Ya, betul Pak ya. Artinya apa Pak? Siapakah itu? Itu imam. Ya, man dzalika ini dibacanya panjang zaknya. Ya, dzalika imamun. Nah, ini kan tidak ada alif lam ya, jadi ditanwinkan ya, imamun. Jadi isim itu kan nanti cirinya kalau tidak ada alif lam maka tanwin ya, ciri isim itu terbenak. Nah, di sini karena tidak ada alif lam itu ditanwinkan. Sukarun ya, labanun ya, imamun. Begitu. Kemudian yang ketiga Pak Rudi ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika qittun la zalika kalbun. Artinya apakah itu adalah seekor kucing? Tidak. Itu adalah seekor anjing. Iya, ya di sini A itu sudah memiliki arti ya, apakah adzalika. Jadi ini dua kata ya. Adzalika itu dua kata. A ya dan zalika. Ya, kitun. Nah, di sini menggunakan tasdid ya. Kitun. La ya zalika hanya panjang. Kalbun. Itu ya. Kemudian berikutnya Pak Ahmad Sugandi ada belum masuk. Pak Dagu ya, silakan. Nomor 4 Pak Dagu. Ma hadza hajarun. Artinya apakah itu? Nah, kalau ya, itu apakah ini batu? Ya, bagus. Ma hadza hanya dibaca panjang ya. Hadza. Hadza hanya panjang. Hajarun. Ini menggunakan ha ya. Ini kan pembacaannya harus beda ya. Tahadza dengan ha, ya, hajarun. Ya, hajarun. Seperti itu. Silakan ditulis lagi ya di buku masing-masing. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ustaz mau tanya Ustaz mengenai ini Ustaz, apa tadi yang hada itu Ustaz yang kan kalau hada itu kan harokatnya fathah ya Ustaz, kalau nggak salah fathahnya fathah yang biasa Ustaz ya. Iya. Itu kenapa dibaca panjang ya Ustaz? Kalau bukannya kalau fathah itu kalau ketemu alif atau fathahnya kalau misalnya ditulisnya tegak gitu ya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz ya? Sebenarnya fathahnya tegak, Pak. Tapi terkadang karena memang sudah biasa ya. Jadi ini sudah masyhur, sudah populer. H ini pasti dibaca panjang, Pak. Walaupun terkadang dalam penulisan kadang pakai alif biasa ya, fathah biasa ya. Iya, Ustaz. Ya, kadang ditulis fathah biasa. Sebenarnya ini dibaca panjang. Sebenarnya alif ini fathah ini fathah yang berdiri sebetulnya ya, ada panjang itu hadza. Cuman terkadang ditulis dengan fathah yang biasa. Ya, jadi ini sudah masyhur ya, sudah populer dalam pembacaannya. Itu dibaca 2 rakaat hadza, tidak hadza tapi hadza. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya, ini berikutnya di bawah ada keterangan ya. Al-kalimatul jadi. Kalimuntun. Al-kalimatu ya, kalimat itu jama dari kalimah, kata ya, maksudnya kosakata. Al-kalimatu kosakata, al-jadid itu baru. Kosakata baru ya.
Jadi di pelajaran kedua ini apa saja ya kosakata yang barunya yang belum disebutkan di pelajaran sebelumnya, yaitu imamun ya, yaitu imam, hajarun ya, hajarun batu, sukkarun gula ya, labanun susu ya, begitu. Insya Allah kita bisa mengingat ya kosakata yang sudah kita pelajari. Nah, itu pelajaran kedua cuma 2 halaman ya, sedikit. Kita lanjutkan ke Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga ini ya di sini dijelaskan isim ya, tanda isim itu kan adalah tanwin dan alif lam ya. Tapi ini pilihan, tidak boleh dua-duanya ya. Jadi isim itu bisa tanwin atau kalau tidak tanwin alif lam. Tidak boleh digabung dua-duanya. Misalnya al-baitun, nah itu tidak boleh ya dalam bahasa Arab, pilihan. Ya, pilihan antara tanwin dan alif lam. Nah, di sini misalnya kalau yang sebelumnya kita latih dengan tanwin, nah, kita rubah dari tanwin ini ke alif lam. Misalnya baitun ya menjadi al-baitu. Secara arti sama aja rumah ya. Gitu ya, secara arti sama saja. Baitun menjadi al-baitu. Walaupun sebetulnya ada sedikit perbedaannya, ada ya. Jadi bedanya pakai tanwin, pakai alif lam. Itu kalau nanti dipelajari dalam ilmu nahwu yang lebih dalam lagi, ya tentu ada perbedaannya. Kalau baitun itu misalnya disebutnya nakiroh. Jadi dia belum diketahui gitu rumahnya yang mana. Gitu. Kalau al-baitu itu ma'rifah, ya. Sudah diketahui rumah yang mananya. Jadi perbedaannya di situ ya, ada sih perbedaannya. Tapi secara mana dasarnya sama-sama rumah. Kolamun ya, pulpen menjadi al-kolamu. Kitabun ya, buku menjadi al-kitabu. Jamalun, masih ingat Jamalun apa? Jamalun unta, Ustaz. Unta ya. Al-jamalu ya, unta. Jamalu. Ya, coba kenapa nggak al-jamali, Ustaz? Hah? Kenapa nggak al-baiti atau al-jamali gitu, Ustaz? Jadinya ya kalau ini kan masih satu kata Pak ya, kalau satu kata itu sebetulnya bebas aja mau dibaca doma ya, baitun, baitan, baitin, al-baitu, al-baital, boleh. Kalau satu kata itu bebas, belum ada ketentuan. Cuman kan apa namanya, harokat yang paling sering atau yang paling dasar ya dari harokat itu kan doma ya, doma dulu yang paling dasar. Ya di sini dibacanya doma. Tapi sebetulnya bebas kalau masih satu kata. Nah, kecuali kalau sudah ada dalam kalimat, nah dia tidak boleh sembarangan. Nah, ada alasannya. Kalau sudah menjadi kalimat, misalnya al-qalamu maksurun di bawah. Ya, pulpen ini ya pecah. Al-qalamu, nah ini harus dibaca doma. Kalau sudah jadi kalimat, sudah ada ketentuan, Mbak. Ya, al-qalamu, nah harus dibaca al-qalamu. Tidak boleh kita membaca al-qalama, al-qalami. Jadi ketentuannya dia harus doma. Ya, kenapa harus doma? Karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Asid. Ya, disebutnya mubtada. Nantilah ya untuk teorinya, tapi kita mengenal pola-polanya dulu, tidak terlalu mendalam bahas teori. Ya, kalau untuk tahu ya istilah-istilah ya secara sederhana ya tidak apa-apa, misalnya qalamu mubtada ya di awal kalimat. Nah, dia hukumnya harus doma di sini, tidak boleh dibaca fathah atau kasroh. Begitu juga maksurun, dibaca doma, tanwin doma.
Tidak boleh dibaca maksuron, maksurin. Ya, karena dia sebagai khobar. Ya, jadi keterangan apa namanya yang menjelaskan mubtada yang sebelumnya itu. Ya, jadi yang menerangkan. Kolamu ya pulpen itu bagaimana? Maksurun, pecah. Itu disebutnya khobar ya. Baik, dibaca dulu bareng-bareng yang atas baitun, al baitu ya dan seterusnya. Wahid, Isnain, Salasa, silakan. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Ya, itu harus dibaca pendek ya. Jadi panjang pendeknya betul-betul diperhatikan. Karena kalau salah itu bisa beda artinya. Kalau panjang misalnya al-jamal ya artinya keindahan ya, udah beda itu. Al-jamalu. Kemudian kita coba ya di sini contoh-contoh kalimat. Ya, nah ini kan isim ya yang disebut di awal kalimat itu tadi disebut mubtada ya. Jadi mubtada itu inti pembicaraan ya. Jadi kita sekarang mau buat kalimat yang menjadi inti pembicaraannya apa? Ya, biasanya diletakkan di awal kan gitu. Al-qalamu pulpen. Berarti kan inti yang dibicarakannya pulpen. Lalu kita mau menerangkan dengan kata yang lain. Nah, yang menerangkannya ini disebut khobar ya. Al-qalamu pulpen itu maksurun. Ya, pecah. Ya, maksurun pecah. Pecah atau patah juga bisa ya. Pecah atau patah. Nah, ini harus dibaca domah dua-duanya. Al-qalamu ya domah, maksurun domah. Kemudian al-babu apa? Masih ingat? Pintu. Maftuhun terbuka. Maftuhun terbuka. Ini terbuka ya. Harus definisi. Kemudian al-waladu jalisun. Al-waladu masih ingat apa? Anak laki-laki. Jalisun. Duduk ya, sedang duduk. Wal mudarrisu. Mudarrisu apa? Guru laki-laki. Dan guru laki-laki. Waqifun. Berdiri. Jadi kalau jalisun duduk, waqifun berdiri. Nah ini kan semuanya isim ya. Jadi tanda isim itu alif lam ya atau tanwin, ini dua-duanya isim. Yang satu di awal pakai alif lam ya, yang keduanya yang menerangkannya itu atau khobarnya pakai tanwin. Ya, coba diikuti. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Ya. Coba dibaca lagi berikutnya. Dari awal lagi ya, Pak Dagu silakan. Pak Dagu hadir? Siap hadir. Iya, silakan. Baitu enggak, yang bawah aja, Pak, yang bawahnya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen ini pecah. Al-babu maftuhun.
Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Wal mudarisun wakifun. Mudarisu apa, Pak? Wal mudarisun. Nah, jangan dibaca tanwin. Kalau pakai alif lam jangan pakai tanwin. Wal mudarisu wal kifun. Mudarisu tadi apa? Kan udah lewat, masih ingat? Mudarisu, guru ya, guru laki-laki. Guru. Oh ya, guru. Wakifun. Lawan dari jalisun. Jalisun duduk. Kalau wakifun berarti berdiri. Ya, berdiri. Nah, ini pakai alif lam ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, jadi sudah diketahui. Jadi kolam, pulpen mana yang itu. Jadi walaupun di sini kan nggak ada zalikanya ya. Jadi bisa diartikan itu atau ini. Artinya sudah diketahui pulpennya yang mana ini. Jadi al-qalamu maksurun, pulpen ini pecah. Bisa tambahkan terjemahnya ini ya atau itu. Artinya sudah diketahui. Berikutnya Bu Evi hadir. Tanya dulu boleh kan? Ya boleh. Ini bagian 3 tuh artinya apa ya? Dari salasu bagian apa ya? Adarsu, oh ini yang ini. Ya. Ya, adarsu salisu, pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga. Salisu, yang ketiga. Jadi ini namanya bilangan bertingkat, Pak. Iya, siap. Kalau bilangan biasa kan salasa ya, 3. Ya, jadi kalau as-salisu yang ketiga. Yang ketiga. Ya, ada lagi? Tadi isim tuh tandanya kan ada alif lam tadi ya, yang nomor salah satu tanya. Satu lagi apa tadi tandanya? Tanwin. Tanwin. Jadi pilihan, Mbak ya. Jadi kalau pakai tanwin berarti tidak ada alif lam. Ya. Kalau ada alif lam berarti tidak pakai tanwin. Tidak boleh dua-duanya ini, nggak boleh digabung. Tapi bukan ini saja ya, nanti ada ciri lain. Ini baru 2 dibahas ciri isimnya. Bu Epi hadir? Hadir. Iya, silakan. Dibaca. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Jalisun. Panjang. Jalisun. Wal mudrasu. Wal mudarrisu. Wal mudarrisu waqifun. Ya. Waqifun. Ya. Kemudian Pak Herman. Silakan Pak Herman. Ada Pak Herman. Suaranya belum masuk, Pak. Pak Herman. Pak Herman Anbar. Halo, kok nggak ada suara? Suaranya nggak masuk, Pak. Sinyal paling kita. Iya, ya mungkin. Dilewat Pak Saudin ya, silakan. Bisa. Sebentar. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun.
wal mudarrisu waqifun. Ya. Kemudian Pak Arif sudah masuk? Belum ya, Pak Agus, Sufyan, Pak Ius ya, silakan. Ya. Al-qalamu maksurun. Al-babu maktubun. Al-waladu jalisun. Wal mudarisu wakibun. Wanya yang panjang, Pak. Ki-nya pendek. Wakifun. Wakifun. Pak Mugni ya, silakan. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Ya. Wal mudarrisu waqifun. Bu Anis, silakan. Pak Misnan nggak ada ya? Ya, Bu Anis silakan. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Ya, bagus. Bareng-bareng 1, 2, 3 al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Ya, diingat lagi artinya al-qalamu maksurun apa? itu patah ya, atau pecah. Kemudian al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka ya. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Ya, sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru laki-laki itu sedang berdiri. Nah, ini untuk keterangannya. Banyaknya kan ini sifat ya. Jadi maksurun ya, patah atau pecah. Ini kan sifat ya. Maftuhun, terbuka, jalisun, duduk. Waqifun, atau yang berdiri ya. Jadi ini pekerjaan atau sifat. Nah, ini juga di bawah sama ya. Diikuti ya, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Ya, nah ini sifatnya ini berlawanan ya. Kalau al-kitabu jadidun, apa itu jadidun? Baru ya. Jadi al-kitabu buku itu, nah ini pakai alif lam artinya sudah diketahui. Ya, buku itu baru. Ya, atau adalah baru, buku yang baru. Wal qalamu qadimun dan pulpen itu lama. Nah, ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Jadidun baru, qadimun lama. Lama maksudnya lawan dari baru ya. Lama lawan dari baru. Sekali lagi, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun ya. Kemudian yang kedua ya, al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Ya, al-himaru apa tadi? Masih ingat? Keledai.
Keledai itu sogirun Kecil. kecil ya. Wal hisonu kabirun Kuda. besar. Dan kuda itu Besar. kabirun besar. Nah ini lawannya ya. Jadi sogirun kecil, kabirun besar ya. Sekali lagi, al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Ya, apa artinya? Ulang lagi. Kuda itu kecil dan kuda itu besar. Ya, bagus ya. Nah, ini yang lainnya cuma satu ya. Kalau tadi kan dua ya dibandingkan. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Apa artinya? Itu pecah. Nah, tadi kan sudah ya. Jadi maksurun sudah patah ya atau pecah. Kemudian al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Hun ya, itu huruf kho ya. Dan ini pendek di bacanya. Wasihun, pendek. Al-mindilu. Apa itu? Al-mindilu. Sapu tangan. Ya, di Malaysia nggak beda ya. Katanya sama ya, sapu tangan. Wasihun kotor ya, wasihun kotor. Dan nanti lawannya tuh di nomor 10, nazifun bersih ya, itu lawannya ada di nomor 10 ya. Jadi kalau wasihun kotor, kalau nazifun bersih. Sekali lagi, al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Wasihun, ya. Sambil ditulis ya, kalau ada bukunya itu ditulis saja terjemahnya, takut lupa. Berikutnya yang kelima, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa artinya al-ma'u? Air ya, al-ma'u air. Baridun dingin. Itu lawannya di nomor 9 ya. Harun panas ya. Nomor 9 al-labanu harun. Susu itu panas. Di baridun dingin, harun panas. Sekali lagi al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa al-qamaru? Bulan. Bulan ya. Jamilun indah ya atau bagus. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Ya, apa al-baitu tadi? Rumah qaribun dekat ya. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Nah, ini lawannya ya. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Ya. Sekali lagi, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qarirun wal masjidu ba'idun. Jauh. Ya, jauh ya. Lalu nomor 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ini agak ini ya, ini khafifun ini.
Itu kan ho ya, lalu fa-nya ada dua ya. Khofifun. Khofifun. Al-hajaru apa? Batu. Batu. Sakilun. Berat ya. Sakilun berat. Wal waroku. Daun. Waroku di sini daun ya. Wal waroku daun, dan daun khofifun. Nah, lawan dari sakilun. Ringan ya. Di batu itu berat dan daun itu ringan. Sekali lagi, al-hajaru saqilun waroku khofifun. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Ya. Khofifun ya, ringan. Saqilun berat, khofifun ringan. Berikutnya al-labanu harun. Al-labanu harun. Ya, apa al-labanu? Susu. Harun tadi apa? Lawan dari barin. Panas. Ya. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Ya, apa al-qamisu? Kemeja ya. Nazifun tadi lawan dari wasihun. Apa? Nazifun? Bersih. Bersih ya. Makanya kan ada an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nazafah ya, kebersihan. Kalau nazifun yang bersih. Ya, insya Allah diingat kosakatanya. Kita coba ya. Satu orang satu aja baca dan terjemahkan. Tadi terakhir Bu Anis ya. Kemudian Pak Andre ya, silakan nomor 1. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Ya. Berikutnya Pak Misbah sudah hadir? Belum ya. Pak Abdul Nasir ada? Pak Ambo ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Artinya? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya, bagus. Kemudian Pak Joni. Kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Ya, bagus. Pak Rudi. Nomor 4, Pak. Al-mindilu wasihun. Pendek, dibaca pendek. Wasihun. Al-mindilu wasihun. Tadi enggak itu Ustaz. Apa tadi? Sapu tangan ya, mindil sapu tangan, wasihun kotor ya. Bersih ya Ustaz. Iya, lawan dari nazifun. Kemudian nomor 5 Pak Ahmad ada, Sugandi. Nggak ada ya. Pak Dagu ya, silakan. Al-ma'u baridun. Barinya pendek ya, banyak banyak. Baridun. Al-ma'u baridun. Artinya, air itu dingin. Ya, nah karena kalau bacanya ini baridun, nah itu beda lagi Pak artinya ya. Kalau barid itu artinya pos ya. Maktabul barid ya, kantor pos. Jadi baknya yang panjang ya, baridun. Al-ma'u baridun. Kemudian Bu Epi ya. Silakan Bu Epi.
Al-qamarun jamilun. Jangan dibaca tanwin. Qamarun. Al-qamaru jamilun. Bulan Artinya? itu bagus. Bulan itu bagus. Iya, iya. Kemudian Pak Herman. Nomor 7, Pak. Mana Pak Herman? Sinyalnya ya kayaknya. Pak Herman, ada suaranya, Pak? Belum masuk ya. Gangguan lagi kayaknya. Dilewat ya. Pak Saudin ya, silakan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Iya, bagus. Pak Arif, silakan, ada Pak Arif. Arif Rahman Hakim hadir. Ya, nomor berapa, Ustaz? Nomor 8. Nomor 8. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Ya, khafifun. Khafifun. Artinya al-hajaru apa? Al-hajaru. Hajaru batu, Pak. Batu. Al-hajaru sakilun. Sakilun apa? Berat, ya. Berat. Batu itu berat. Batu itu berat. Wal waraku. Wal waraku. Waraku daun ya. Dan daun itu ringan. Ya, betul. Khafifun. Ya. Itu lawan katanya. Berikutnya Pak Agus Sopian ada? Nggak ada ya. Pak Ius ya, silakan. Nomor 9. Nomor 9 ya. Silakan. Adarisu salisu. Nomor 9. Bentar ya. Al-labanu Harun. Susu. Apa tadi? Susu ini panas. Ya. Harun panas ya, lawan dari baridun. Harun ya. Baridun dingin, Harun panas. Kemudian nomor 10 Pak Mugni. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Ya, bagus. Insya Allah bisa ya. Nanti diulang-ulang lagi kalau masih ada yang lupa. Tamarin, latihan-latihan ya. Jadi kalau tamrin itu latihan. Kalau tamarin ini jamanya, artinya latihan-latihan. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a ya, bersama atau disertai. Dobeti, menuliskan. Awahiril kalimati, akhir kata. Ya, jadi maksudnya dengan disertai menuliskan atau menyebutkan ya, menyebutkan akhir katanya, maksudnya harokatnya dibaca harokat akhirnya. Nah, ini ada yang pakai alif lam ya, dan ada yang tidak kan. Kalau pakai alif lam jangan dibaca tanwin ya. Kalau tidak ada alif lam baru dibaca tanwin karena ini isim. Barang-barang coba yang pertama apa? Masjidun. Masjidun, lalu kalau pakai alif lam? Al-masjid. Al-masjidu. Jangan ditanwinkan ya. Lalu? Al-ma'u. Ma'un. Nah, ini pakai tanwin. Al-ma'u. Ma'un. Ya, apa artinya al-ma'u? Air. Air ya.
Air. Lalu berikutnya Al-bait. al-baitu. Al-baitu. Ya, rumah ya. Terus Babun. Babun. apa babun artinya? Pintu. Pintu. Qalamun. Qolamun. Kalau pakai alif lam, Qalamun. Ya, apa artinya? Al-qalamun. Pulpen ya. Pulpen. Kemudian Al-kalbu. al-kalbu dan kalbun ya, artinya anjing. Al-kalbu. Berikutnya Komisun. Apa artinya komisun? Meja. Terus waladun. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Berikutnya Al-hajaru. Al-hajaru. Apa al-hajaru? Batu. Al-waladu. Sama tadi. Anak laki-laki. Kemudian himarun ya, pakai tanwin, terus pakai alif lam. Al-himaru. Jangan ditanwinkan ya kalau ada alif lam. Apa artinya? Keledai ya. Keledai. Al-hisonun. Ya, itu tadi ya, kalau pakai alif lam jangan ditanwinkan. Kalau tidak alif lam baru tanwin ya. Jadi al-hisonu. Hisonun. Ya, begitu ya. Apa artinya al-hisonu atau hisonun? Ya. Kuda ya. Kuda ya. Pak Herman udah ada ya suaranya. Ini baru bisa Ustaz ya tadi. Ngobrol Ustaz. Ya. Bingung ya. Otak-atik bisa lagi Ustaz. Iya. Otak-atik dulu Pak. Iya. Ya, ini sedikit lagi lah ya, ada latihan ya. Ini mau mati lagi jadi link baru lagi. Ya, bismillah kita lanjutkan ya sedikit lagi nih latihannya di bawah. Tadi terakhir siapa? Hisonun Ustaz, Hisonun. Iya. Pak Misnan ada masuk belum? Bu Anis ada? Belum masuk. Pak Andre ya, silakan nomor 1 Pak. Nah ini tadi sudah ya, jadi ini tidak ada harokatnya. Diingat lagi ya, tadi yang sudah di kosakata yang sudah lewat. Jadi ini tidak ada harokat, baca dan terjemahkan. Silakan nomor 1 Pak Andre. Nomor 1 al-maktabu maksurun. Apa artinya al-maktabu? Al-maktabu teh meja ya? Meja ya. Maksurun apa tadi? Maksurun lupa tadi. Tadi kan al-qalamu maksurun ya. Oh, patah. Ya. Patah ya. Al-kursiyu juga ya maksurun bisa. Kemudian Pak Misbah ada?
Belum ya. Untuk Nasir, Pak Ambo, nomor 2. Al-mudarrisu jadidun. Guru laki-laki itu guru laki-laki yang baru. Ya, betul. Guru laki-laki itu baru ya. Al-mudarrisu jadidun. Nanti ditulis saja ya di bukunya masing-masing yang ada bukunya. Harokatnya ya. Nomor 3 berikutnya Pak Joni ya. Silakan. Al-qamisu wasikhun. Artinya baju kemeja yang kotor. Ya, kotor. Nomor 4 Pak Rudi. Ya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Al-labanu baridun. Susu yang dingin. Ya, susu yang dingin, betul. Kemudian Pak Ahmad Sugandi nggak ada ya. Pak Dagu, nomor 5, Pak. Al-masjidu muftahun. Bukan. Mimnya dibaca fathah ya. Al-masjidu miftahun. Bukan. Dibaca fathah mimnya berarti maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Apa artinya? Masjid itu maftuhun. Terbuka ya. Terbuka. Sama kayak al-babu tadi. Al-babu maftuhun ya. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Ya. Jadi kalau nanti miftahun ya itu beda lagi ya. Miftahun kunci ya. Kan tulisannya beda ya. Jadi kita bisa membedakan dari tulisannya. Kalau miftahun kan tanya panjang nih. Miftah. Panjang. Pakai alif ya. Miftahun pakai alif. Minya dibaca kasroh. Miftahun. Jadi kalau tulisannya begini, nah ini dibaca miftahun. Tapi kalau tulisannya pakai wawu, ya maka dibaca maftuhun ya. Kita jadi dari tulisannya aja Pak membedakannya. Ini pakai wawu, ini pakai alif. Ya dari situ kemudian kita membaca sesuai dengan kosakata yang sudah kita ketahui. Nomor 6 Bu Epi ya, silakan. Al-hajaru kabirun. Artinya? Batu besar. Ya, batu itu besar. Nomor 7 Pak Herman, silakan. Nomor 7 ya. 7 ya. Al-labanu. Jangan dibaca panjang. Ya pendeknya yang mananya Pak? Al-labanu. Oh, ini Ustaz. Al-labanu baridun wal ma'u huruf ha itu. Wal ma'u jaharun. Nah, di sini kan ada tasdid ya. Jadi nah, di sini ada tasdid harun. Nah, Ustaz. Ya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya, apa al-labanu? Labanu apa ya? Susu ya, baridun. Susu. Baridun. Tinggalan tadi Ustaz. Dingin ya, baridun dingin. Tadi. Ustaz dingin. Tadi ya katanya itu judul. Wal ma'u dan air. Harun lawan dari baridun. Wal ma'u harun dingin Ustaz, dingin. Enggak lawannya. Tadi kan baridun dingin.
Lawannya apa lawan coba. katanya? Nah. Wal ma'u harun panas. Panas ya. Panas. Nomor 8 panas. ya, berikutnya siapa? Saudin ya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Artinya imam itu duduk dan guru laki-laki itu waqifun, berdiri. iya, iya. Pak Arif ada jelaskan. Nomor 8, Ustaz. 9. Oh, 9. Al-qamaru ba'idun. Apa al-qamaru? Al-qamaru ba'idun. Komar. Komar apa Komar? Pak Komar. Ba'idun. Ba'idun apa ya? Komar Jauh. bulan Pak, ya. Bulan itu jauh. Iya. Komaru bulan itu jauh. Bulan Kalau itu matahari jauh. apa? Samsu. Ya, itu kan ada Syamsia ya, Syamsia Komariah. Syamsu itu matahari, Komaru bulan ya. Al-qamaru Samsu, di Samsu. Kemudian nomor 10 berikutnya. Pak siapa tadi? Pak Ius ya, silakan. Ada Pak Ius? Ya. Ya. Apa itu dibacanya? Al-mandilu. Mindilu. Nindilu. Apa ini? Nazifun. Nido nadibun. Nazifun. Nazifun. Apa artinya? Sabut tangan. Ya. Nazif apa? Kotor. Lagi? Bersih. Ya. Bersih. Lawannya apa? Nazifun. Wasihun ya. Jadi banyak yang lupa ya. Tadi harusnya diulang lagi ya itu. Putus tadi Pak. Iya, saya juga putus tadi Zoom itu. Iya. Tadi diulangi cuma sekali. Ini kayaknya harus ditambah ya pengulangannya dan tadi banyak yang lupa. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sampai sini nanti dilanjut latihan yang nomor 3 ya, insya Allah. Ada yang ditanyakan? Ustaz, tanya Ustaz. Izin tanya Ustaz. Itu kalau yang apa yang tadi yang kalau yang dibaca al itu ya Ustaz ya. Oh, nggak ada itunya Tat ya? Nggak ada harokatnya gitu Tat ya? Yang mana? Langsung aja gitu. Yang kalau bacaan-bacaannya ya. Iya, yang kayak ini Ustaz. Apa namanya? Yang al itu iya, biasanya nggak ditulis Pak, harokatnya nggak ditulis. Jadi alif lam itu karena udah diketahui, jadi tidak ditulis harokatnya. Kan ada dua ya, ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah. Kalau alif lam komariah, lamnya kan dibaca al baitu, al qalamu. Kalau yang alif lam syamsiah, lamnya tidak dibaca. Asyamsu, langsung ke huruf berikutnya kan. Ya, asyamsu, terus apa lagi? Adiku, misalnya as-sukkaru. Nanti ada itu ya di halaman 19, nanti akan ketemu di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Huruf-huruf yang termasuk alif lam, huruf-huruf komariah dan syamsiah ya. Jadi alif lamnya biasanya memang nggak ditulis, tapi bisa aja sih ditulis harokatnya bisa, Pak.
Itu kan sebetulnya bukan alif ya, itu hamzah sebetulnya. Cuman sudah jadi istilah disebutnya alif lam. Jadi ketika dibaca dia dengan harokat ya, maka dia menjadi hamzah sebetulnya. Ar-rajulu itu A-nya kan dibaca fathah. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fikum jami'an. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam.